Ukraina nyanyikan lagu nasional saat berlindung dari rudal Rusia. Ini menyatukan kita. Video beredar memperlihatkan situasi di stasiun metro bawah tanah Kiev, di mana sejumlah besar warga Ukraina menyanyikan lagu nasional saat berlindung dari serangan rudal Rusia yang menghujani ibu kota dan kota-kota Ukraina lainnya awal minggu ini. Dengan internet yang terputus-putus, mereka dapat membaca laporan berita tentang apa yang terjadi di luar. Ketika itu, Moskwa mengirimkan serangan balas dendam atas penghancuran jembatan Crimea akhir pekan lalu. Sementara banyak yang terdiam, yang lain menyanyikan lagu-lagu nasional untuk mengisi waktu di tengah suasana yang tegang. Salah satu dari mereka yang berhasil selamat dari serangan pada Senin 10 Oktober adalah Oleg Maksimiak, asisten anggota parlemen Ukraina Ina Sovsun berusia 21 tahun. Maksimiak juga mengatakan kepada kantor berita PA bahwa dia ketika itu sedang melakukan perjalanan ke Kiev dari rumahnya di Lviv sekitar pukul 11:30 ketika sirene udara berbunyi dan mengharuskan dia untuk mencari tempat perlindungan. Maksimiak mengatakan, di tengah situasi mencekam itu seorang wanita mulai bernyanyi dan diikuti oleh setidaknya 40 orang lainnya. Dia pikir suara itu milik penyanyi opera karena dia memiliki suara opera. Di mana setelah itu, semua orang bertepuk tangan dan juga meneriakan kejayaan untuk Ukraina, kemuliaan bagi para pahlawan. Akhir perang Rusia dan Ukraina kian tak pasti. Konflik justru meruncing menyusul serangan terbaru Rusia dan bergabungnya sekutu Presiden Vladimir Putin dalam perang. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa dia telah memerintahkan pasukannya untuk dikerahkan bersama pasukan Rusia di dekat Ukraina sebagai tanggapan atas apa yang dia katakan sebagai ancaman nyata bagi Belarusia dari Kiev dan para pendukungnya di barat. Pernyataan dari Lukashenko yang telah memegang kekuasaan di Belarus sejak tahun 1994 menunjukkan potensi eskalasi lebih lanjut dari perang di Ukraina, mungkin dengan gabungan kekuatan Belarusia, Rusia di utara Ukraina. Serangan di wilayah Belarusia tidak hanya dibahas di Ukraina hari ini, tapi juga sedang direncanakan, kata Lukashenko. Lukashenko mengatakan dia telah setuju dengan Putin untuk mengerahkan kelompok militer regional dan telah mulai menyatukan kekuatan 2 hari lalu, tampaknya setelah serangan di jalan dan jembatan rel Rusia ke Crimea pada Sabtu pagi. Lukashenko mengatakan bahwa peringatan disampaikan ke Belarusia melalui saluran tidak resmi bahwa Ukraina merencanakan jembatan Crimea 2. Tentara Belarusia memiliki sekitar 60.000 personil. Awal tahun ini Belarusia mengerahkan 6 kelompok batalion taktis dengan total beberapa ribu orang ke daerah perbatasan. Pada hari Minggu, Kepala Penjaga Perbatasan Belarusia menuduh Ukraina melakukan provokasi di perbatasan. Adapun pasukan Rusia menggunakan Belarus sebagai pos pementas untuk serangan pada 24 Februari. Mereka di Ukraina mengirim pasukan dan peralatan ke Ukraina Utara dari pangkalan di daerah tersebut. Yang berlangsung selama nyaris 8 bulan ini. Ujar rudal ke Ukraina itu juga dinilai sebagai upaya Moskow menerbus kekalahan memalukan baru-baru ini. Seberlangsung dari AFP pada Selasa, para analisis menilai serangan Rusia itu sebagai respon atas keledakan yang menguncang jembatan Crimea pada Sabtu waktu setempat. Jembatan yang membentang di atas Selat Kerch itu menjadi satu-satunya yang menghubungkan Crimea dengan daratan utama Rusia dan diresmikan oleh Putin tahun 2018. Diatur Forum Keamanan Soviet, Forum Think Tank Bulgaria, Yordan Bozil menyebutkan ledakan yang memicu kerusakan pernah parah pada Rusia jalanan di jembatan Crimea itu menjadi penghinaan pribadi pertama bagi Putin. Ledakan itu dinilai diklaim oleh Ukraina, namun Moskow kemudian menuduh Kiev. Ledakan itu tidak diklaim oleh Ukraina, namun Moskow menuduh Kiev sebagai dalangnya. Terjadi setelah pertempuran perang berujung kekalahan bagi tentara Rusia, Liman, Ukraina bagian timur laut dan di Kherson, Ukraina bagian selatan dalam beberapa pekan terakhir. Rusia menunjukkan bahwa mereka masih bisa meningkatkan konflik, tapi hanya bisa meningkatkannya dengan menyerang lebih banyak target sipil, ujar Kepala Program Keamanan Internasional pada Institut Urusan Internasional Polandia. Rezim Rusia berada di bawah ketekanan dari para propagandisnya sendiri dan jumlah pemuat opini untuk menunjukkan bahwa mereka mampu merespon serangan-serangan Ukraina mentelah imbunya. Staf Jenderal Angkatan Bersenjata Ukraina seperti lansir dari CNN menyebut Rusia telah meluncurkan 84 rudal dan serangan udara ke wilayah Ukraina dengan 56 rudal dan drone diklaim berhasil ditembaki jatuh. Militer Ukraina menyebutkan rentetan serangan Rusia itu berdampak pada 20 permukiman di wilayahnya. Sebanyak 14 orang dilaporkan tewas dari 97 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan Rusia tersebut. Serangan Rusia itu juga dilaporkan memutuskan aliran listrik ke wilayah ibu kota Kiev, Lviv, Sumy, Ternopil, dan Kielski. Video beredar memperlihatkan situasi di stasiun metro bawah tanah Kiev, di mana sejumlah besar warga Ukraina menyanyikan lagu nasional saat berlindung dari serangan rudal Rusia yang menghujani ibu kota dan kota-kota Ukraina lainnya awal minggu ini. Dengan internet yang terputus-putus, mereka dapat membaca laporan berita tentang apa yang terjadi di luar. Ketika itu, Moskwa mengirimkan serangan balas dendam atas penghancuran jembatan Crimea akhir pekan lalu. Sementara banyak yang terdiam, yang lain menyanyikan lagu-lagu nasional untuk mengisi waktu di tengah suasana yang tegang. Salah satu dari mereka yang berhasil selamat dari serangan pada Senin 10 Oktober adalah Oleg
Maksimiaks, asisten anggota parlemen Ukraina Ina Sovsun berusia 21 tahun. Maksimiaks juga mengatakan kepada kantor berita PA bahwa dia ketika itu sedang melakukan perjalanan ke Kiev dari rumahnya di Lviv sekitar pukul 11:30 ketika sirene udara berbunyi dan mengharuskan dia untuk mencari tempat perlindungan. Maksimak mengatakan, di tengah situasi mencekam itu seorang wanita mulai bernyanyi dan diikuti oleh setidaknya 40 orang lainnya. Dia pikir suara itu milik penyanyi opera karena dia memiliki suara opera. Di mana setelah itu semua orang bertepuk tangan dan juga meneriakan kejayaan untuk Ukraina, kemuliaan bagi para pahlawan. Akhir perang Rusia dan Ukraina kian tak pasti. Konflik justru meruncing menyusul serangan terbaru Rusia dan bergabungnya sekutu Presiden Vladimir Putin dalam perang. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa dia telah memerintahkan pasukannya untuk dikerahkan bersama pasukan Rusia di dekat Ukraina sebagai tanggapan atas apa yang dia katakan sebagai ancaman nyata bagi Belarusia dari Kiev dan para pendukungnya di barat. Pernyataan dari Lukashenko yang telah memegang kekuasaan di Belarus sejak tahun 1994 menunjukkan potensi eskalasi lebih lanjut dari perang di Ukraina, mungkin dengan gabungan kekuatan Belarusia, Rusia di utara Ukraina. Serangan di wilayah Belarusia tidak hanya dibahas di Ukraina hari ini, tapi juga sedang direncanakan, kata Lukashenko. Lukashenko mengatakan dia telah setuju dengan Putin untuk mengerahkan kelompok militer regional dan telah mulai menyatukan kekuatan 2 hari lalu, tampaknya setelah serangan di jalan dan jembatan rel Rusia ke Crimea pada Sabtu pagi. Lukashenko mengatakan bahwa peringatan disampaikan ke Belarusia melalui saluran tidak resmi bahwa Ukraina merencanakan jembatan Crimea 2. Tentara Belarusia memiliki sekitar 60.000 personil. Awal tahun ini Belarusia mengerahkan 6 kelompok batalion taktis dengan total beberapa ribu orang ke daerah perbatasan. Pada hari Minggu, kepala penjaga perbatasan Belarusia menuduh Ukraina melakukan provokasi di perbatasan. Adapun pasukan Rusia menggunakan Belarus sebagai pos pementas untuk serangan pada 24 Februari. Mereka di Ukraina mengirim pasukan dan peralatan ke Ukraina Utara dari pangkalan di daerah tersebut. Ya, berlangsung selama nyaris 8 bulan ini. Ujar rudal ke Ukraina itu juga dinilai sebagai upaya Moskow menerbus kekalahan memalukan baru-baru ini. Sebelumnya dari AFP pada Selasa, para analisis menilai serangan Rusia itu sebagai respon atas keledakan yang menguncang jembatan Crimea pada Sabtu waktu setempat. Jembatan yang membentang di atas Selat Kerch itu menjadi satu-satunya yang menghubungkan Crimea dengan daratan utama Rusia dan diresmikan oleh Putin tahun 2018. Diatur Forum Keamanan Soviet, Forum Think Tank Bulgaria, Jordan Bozil menyebutkan ledakan yang memicu kerusakan pernah parah pada Rusia jalanan di jembatan Crimea itu menjadi penghinaan pribadi pertama bagi Putin. Ledakan itu dinilai diklaim oleh Ukraina, namun Moskow kemudian menuduh Kiev. Ledakan itu tidak diklaim oleh Ukraina, namun Moskow menuduh Kiev sebagai dalangnya. Terjadi setelah pertempuran berujung kekalahan bagi tentara Rusia, Liman Ukraina bagian timur laut dan di Kherson, Ukraina bagian selatan dalam beberapa pekan terakhir. Rusia menunjukkan bahwa mereka masih bisa meningkatkan konflik, tapi hanya bisa meningkatkannya dengan menyerang lebih banyak target sipil, ujar Kepala Program Keamanan Internasional pada Institut Urusan Internasional Polandia. Rezim Rusia berada di bawah ketekanan dari para propagandisnya sendiri dan jumlah pembuat opini untuk menunjukkan bahwa mereka mampu merespon serangan-serangan Ukraina setelah imbunya. Staf Jenderal Angkatan Bersenjata Ukraina seperti lansir dari CNN menyebut Rusia telah meluncurkan 84 rudal dan serangan udara ke wilayah Ukraina dengan 56 rudal dan drone diklaim berhasil ditembaki jatuh. Militer Ukraina menyebutkan rentetan serangan Rusia itu berdampak pada 20 permukiman di wilayahnya. Sebanyak 14 orang dilaporkan tewas dari 97 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan Rusia tersebut. Serangan Rusia itu juga dilaporkan memutuskan aliran listrik ke wilayah ibu kota Kiev, Lviv, Sumy, Ternopil, dan Kielski.